Lalu lanjut pagi dulur kita eksekusi semua. Kita yang kiriman merek apa Simak ya. Simak itu kita bongkar semua, itu elko juga mau kita geser keseluruhan total. Ini trafo sama drive powernya udah kita bongkar. Ini kalau ini kelas AB di BTL atau di Brit, tegangan yang di trafo ini 110 volt. Kita mau hancurin ya semua ini, hancurkan semua, hancurkan atau dikeluarin semua, terus kita mau upgrade ulang. Ini mau dibikin kelas TD Lur. Jadi saya mau bersihkan dulu bagian dalamnya. Itu ada simet yang satunya sama ini. Ini hari ini kita eksekusi untuk power yang ombro ini dulu. Nih kipasnya ada 4 unit. Nah, ini. Terus trafonya kita lihat seperti apa. Coba. Nah, ini untuk power class TD nya berarti kita menggunakan tegangan di 106 volt nih. Kalau yang lain-lainnya cuman ekstra CT saja. Kalau ini bisa dibikin kelas TD kalau dengan tegangan kisaran 100 lebih ya. Itu bisa dulur. Nah, ini untuk power yang ombro kita cek atau kita lihat. Kita mau habisin semua atau TR-nya kita ambil. Kalau masih bagus original sama dengan HF-nya mungkin bisa kita pakai, tapi kalau HF-nya beda mending nggak usah, nanti jebol dulur. Elko-elkonya yang lama dia pakai merek apa ya? Nih. Nah, ini elkonya ada sebagian yang harus dibuang ini. Nichicon nih katanya Nichicon. Tapi ini nanti kalau dikasih volt yang benar-benar tinggi biasanya meledak. Kalau ini mungkin bagus ini. Ini yang beda ya, ini lebih bagus. Tapi kita mau rapikan semua ini bagian dalamnya. Kalau ini masih originalnya 10.100 volt. Ini mereknya apa ini? Apa ini? Nichicon juga ya? Apa? Topcon. Nah, ini kalau ya ini. Kalau untuk kipasnya biasanya 24 volt ini. Ini masih original kipasnya. Bagian belakangnya seperti ini untuk power class C-Max ya. C-Max ini. Jadi kita mau upgrade ulang semua. Nah, ini trafonya ada 2 unit. Terus mungkin saya sedikit bahas mau pindah ke ampli tabung ya. Nah, ini ampli tabung dulur. Jadi kalau kita bahas sedikit ampli tabung ini, ampli tabung yang merek PV ini preamp-nya pakai tabung dulu. Kalau kita modifikasi itu preamp-nya menggunakan tabung. Jadi tidak menggunakan transistor. Ada sebagian yang ada transistornya, ada sebagian yang menggunakan tabung. Nah, ini kalau kita bahas sedikit, ini mungkin di tahun 90-an atau di era 90-an bagus sekali nih. Sampai sekarang jadi legendaris ya. Jadi sound legendaris ini. Nah, akan kita bahas sedikit mengenai ampli tabung yang ini ya. Makanya kalau untuk emisi ini ya kalau dikatakan ya udah sedikit habis atau tinggal 25%. Ini untuk yang tabung 1, tabung 2 ini malah lebih sedikit atau emisinya tinggal berapa persen ini? 10% yang ini. Nah, ini untuk yang tabung yang kedua, ini tabung yang ketiga. Di sini untuk drive powernya atau untuk preamp-nya di sini, preamp. Kalau di sini untuk out powernya atau power. Tapi ini tabungnya nggak dibawain atau nggak ada. Dia menggunakan OT yang kecil nih, mungkin sekitar 500 wattan nih. Kalau di sini ketentuannya berapa sih? Kita baca ini USA asli, original USA ini, made in USA ini ya. Atau lihat nih 16 ohm, 22 volt. Nih 200 watt. Ini tipe yang lama ini, tipe lama, tapi banyak yang suka. Karena memang ampli tabung tadi
apa ya, kayak dikatakan lebih clear atau lebih asik. Ini reverb ini atau echo pair. Ini biasanya dulu kalau belum ada echo atau echo digital, dia menggunakan echo yang pair ini. Di dalamnya ada pair. Jadi kalau dia punya resonansi dari suara, dia akan bergetar atau mengeluarkan suara ngong gitu atau getaran. Nah, kalau tabungnya yang 12 AX ini, yang ini masih lumayan ini. Mungkin di sekitar 50%. Tapi kita harus mempertahankan untuk bagian tone-nya ini. Atau tone-nya gini kita bikin lebih original ya. Trafonya menggunakan sekitar 5 ampere. 10 ampere lah ini, original. Nah, ini bisa kita lihat tone-nya yang jelas LED pre atau prehead atau gain ya dulu, rhythm. Nah, ini untuk high low, ini low-nya, ini high-nya. Ini untuk gain rhythm. Ini untuk preamp-nya atau kita preamp-nya mau pakai apa. Low untuk equalizer-nya kita pakai low, mid, high. Ini reverb-nya tadi udah saya jelasin, dia menggunakan echo pair ya. Jadi kalau ini kita buka, dia akan mendapatkan modulasi dari audio ini, akhirnya suaranya gema. Ini untuk rhythm post, LED post ini biasanya untuk master out-nya atau master resonansi. Ini untuk reverb, pengaturan reverb, resonansi sama present atau sensitifnya. Nah, ini konstruksi untuk ampli tabung PV ya. Biasanya bisa digunakan untuk keyboard. Biasanya teman-teman banyak menggunakan untuk keyboard nih. Nah, ini bagian dalam yang PCB layer kedua itu isinya cuman sinyal tabung atau preamp tabung sini. Ini mungkin banyak pembenahan atau perbaikan bagian preamp tabung ini. Ini untuk switch powernya, standby-nya di sini. Nah, ini untuk pemanasan, mungkin dipanaskan dulu untuk filamennya, baru kita nyalain di sini. Nah, biasanya di ampli tabung yang lama itu akan ada 2 switch untuk nyalain supaya filamen untuk tabung itu nyala dulu. Nah, ini dia menggunakan tegangan di kisaran 300 volt di sini untuk mensuplai tabung tadi. Terus filamennya biasanya menggunakan 6 volt atau 12 volt. Kalau yang tipe terbaru itu udah ada yang 24, udah ada yang pakai LED, udah ada yang pakai 12 volt. Kalau yang lama-lama itu biasanya 7 volt atau 6 volt. Ini sedikit mengreview masalah power tabung tipe tipe PV. Ini kita mau upgrade ulang atau kita perbaiki. Nah, ini seperti ini ya dulur. Anda bisa simak. Nah, ini echo reverb. Ini tabung untuk preamp-nya 1 2 3 4 5 6. Out powernya dia menggunakan EL6. Ini bisa keluar 200 sampai 300 watt. Ini. Nah, ini. Oke, dulur. Ini sekedar pengreviewan masalah power tabung tipe PV. Ini dulurku. Nah, semoga bisa Anda simak seperti apa ampli tabung yang mungkin jadi legendarisnya. Banyak yang masih suka sih, karena memang suaranya itu kalau bulat atau benar-benar flat. Jadi Anda bisa simak seperti ini dalamannya power PV atau head cabinet atau sound cabinet atau back sound control. Kalau Anda sudah paham dengan barang-barang seperti ini, Anda pasti di dunia musik atau di dunia soundnya itu orang akan mencari seperti ini atau lebih suka dengan menggunakan ampli tabung karena suaranya lebih tebal atau lebih lebih clarity gitu. Kalau orang bilang di dunia soundman dangdut ini mesti banyak yang nyari. Oke, kita mau pertahankan dulu keseluruhan sistem di
ampli tabung ini supaya lebih detail suaranya. Bagaimana kelanjutannya untuk memperbaiki ampli tabung ini, semoga bisa menjadi review Anda. Assalamualaikum dulurku.